Pada sindiran-sindiran mengabarkan ingin nyapres hanya modal kumis dan jenggot. Aduh. Anak mami begitu ditetapkan menjadi ketua partai langsung bersuara yang nadanya memojokkan pemerintah. Doi mendesak pemerintah untuk secara cepat mengatasi pandemi yang diakibatkan oleh virus corona ini. Dasar anak ingusan yang cuman cari panggung dan simpati. Tanpa kau ngomong pun pemerintah Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk menanggulangi bencana global ini. Tidak mudah menjadi pemimpin di negeri ini, apalagi bagi seorang pemimpin yang memiliki prinsip dan karakter semacam Jokowi. Dia itu tipe pekerja keras yang ingin menuntaskan banyak hal untuk kemajuan bangsa dan negaranya, yang ujungnya demi kesejahteraan rakyat. Coba bandingkan dengan sang mantan yang meninggalkan banyak proyek terbengkalai dan merugikan uang rakyat triliunan rupiah. Adalah sangat sulit untuk menjadi pemimpin yang ingin mengembalikan negara ini ke trek yang sebenarnya. NKRI adalah negara yang dihuni masyarakat yang pluralis dan punya semangat gotong royong, ramah tamah dan toleran. Namun sifat ini sejak beberapa tahun silam mulai dirusak oleh kelompok-kelompok yang bawa-bawa agama. Mereka menyalahgunakan agama demi meraih kepentingan politik. Ulah seperti ini yang dibiarkan oleh negara telah membuat kerusakan dalam relasi sesama anak bangsa. Kerusakan inilah salah satu yang hendak diperbaiki oleh Jokowi dan pemerintahannya. Tidak mudah, sebab virus intoleran ini sudah menyebar hingga ke berbagai pelosok tanah air. Tetapi bukan tidak mungkin diperbaiki apabila pemerintah tegas dan cepat bertindak. Semua memang butuh waktu dan proses. Kaum intoleran ini pula kini yang berulah hendak menghambat upaya keras pemerintah dalam menanggulangi virus corona yang sedang menghebat. Misalnya dalam rangka memutus rantai penyebarannya. Salah satu cara yang efektif adalah menghindari kerumunan ataupun acara-acara yang membuat banyak orang saling berdekatan. Maka dihimbaulah agar ibadah-ibadah Jumat dan Minggu di tempat-tempat ibadah yang biasanya disesaki oleh banyak umat ditiadakan dulu untuk sementara. Setelah semua terkendali, acara-acara ibadah itu akan kembali normal. Dan bukan hanya pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan semacam ini, bahkan Arab Saudi pun banyak negara melakukan hal yang sama. Tetapi sangat mengenaskan di negeri ini niat baik dan tulus pemerintah untuk menjaga rakyatnya dengan sengaja hendak direcoki oleh kaum intoleran yang tetap ngotot untuk melangsungkan ibadah. Alasan mereka lebih takut kepada Allah ketimbang virus corona. Ada yang memilih lebih baik mati di tempat ibadah, tetapi mereka tidak berpikir jika mereka terpapar di tempat ibadah, tanpa sadar mereka semakin menyebar kepada orang lain. Bahkan termasuk ke orang-orang dekat di lingkungan keluarganya. Bayangkan jika anak istrimu terpapar dari virus yang kau bawa dari kerumunan massa. Bodoh sekali orang-orang ini. Kalau kau terpapar virus corona sewaktu khusyuk berdoa di tempat ibadah, kau tidak langsung mati di situ. Virus corona yang sudah masuk ke dalam tubuhmu itu masih butuh waktu beberapa hari sebelum membuatmu demam panas tinggi, nafasmu sesak. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah kau masih ngotot pergi ke tempat ibadah? Paling dilirikan ke rumah sakit dan matinya di sana. Kalau memang sudah tidak bisa ditolong lagi, ya jangan sok gagah. Memilih mati di tempat Tuhan, bodoh itu namanya. Yang juga berbahaya adalah oknum-oknum yang ngotot supaya pemerintah memberlakukan lockdown. Usul ataupun desakan ini berasal dari mulut-mulut orang-orang yang itu-itu juga, yang selalu nyinyir kepada pemerintah. Tujuan mereka hanya ingin merebut kekuasaan supaya bebas menggarong uang rakyat, korupsi dan merusak tatanan NKRI. Mereka layak disebut setan dan iblis yang tengah kekalutan. Ini malah bersuka cita dan tiada henti mengganggu dan mengusik konsentrasi pemerintah yang sedang bekerja keras untuk menanggulangi musibah ini. Mestinya mereka memberikan bantuan yang nyata supaya pemerintah berhasil dengan cepat dan kehidupan kembali normal. Nah, di saat seperti inilah tiba-tiba tampil anak mami yang baru mendapatkan tahta dari bapaknya itu meminta pemerintah bertindak cepat dalam menangani wabah virus corona. Anak ini juga mengingatkan bahwa virus corona bisa bikin Indonesia porak-poranda. Yang bisa bikin Indonesia porak-poranda bukan virus corona, tetapi oknum-oknum politikus yang kerjanya nyinyir dan mengganggu kerja pemerintah. Kalau ingin mencari panggung untuk persiapan politik 2024, mulai sekarang bikinlah banyak aksi nyata, bukan cuma ngomong yang tidak jelas.
banyak hal yang bisa dilakukan untuk merebut hati rakyat. Lihat saja Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang tidak pernah mengumbar kata-kata soal virus corona ini. Ia melakukan banyak aksi nyata, semisal bagi-bagi masker gratis ke warganya, membuat banyak sarana tempat cuci tangan, dan yang terbaru adalah membuat banyak sarana untuk mensterilisir dari virus. Anak mami, kalau ingin dianggap di tahun politik, ya bikin gebrakan nyata dong seperti Risma. Masa kalah sama cewek? Turunlah ke masyarakat, lakukan aksi nyata yang bermanfaat untuk membantu masyarakat menghadapi virus corona ini. Jangan datang hanya dengan kumis dan jenggot, masa mau nyapres cuman dengan modal kumis dan jenggot. Lakukan sesuatu, jangan hanya bicara dan bicara yang tidak ada bobotnya. Dikutip dari sibu.com dan artikel ini ditulis oleh Panjataha. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.